saya mencoba membawakan materi tentang akuntan di era digital. Next slide. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita pahami Indonesia saat ini sudah 5 tahun memasuki era MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana sekat-sekat border menjadi borderless, artinya sekat-sekat batas negara menjadi dihilangkan dengan adanya kesepakatan-kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Begitu juga ketika Indonesia masuk ke kelompok G20, di mana Indonesia termasuk ke dalam kelompok yang negara-negara yang pertumbuhan ekonominya 20 besar dunia. Dalam kondisi seperti itu, maka penopang ekonomi tentunya adalah salah satunya adalah bisnis. Nah, bagaimana kemudian ketika borderless ini terjadi, apa yang kemudian bisa menyatukan bisnis di antara perusahaan-perusahaan, antara bisnis-bisnis yang berada di berbagai negara. Salah satunya adalah tentunya adalah akuntansi, di mana akuntansi sebagai bahasa global, akuntabilitas, sehingga laporan keuangan yang disusun oleh siapapun di negara manapun bisa dipahami dengan pemahaman yang sama, tidak ada perbedaan pemahaman. Dan sejalan dengan itu, di dunia internasional muncullah standar internasional disebut dengan IFRS, International Financial Reporting Standard, di mana akuntansi diterima sebagai bahasa akuntabilitas, informasi dapat dipergunakan oleh siapapun sebagai alat pengambilan keputusan. Ini tentunya adalah perlu kita respon termasuk oleh seluruh profesi, ya terutamanya adalah profesi akuntan. Next slide. Para akuntan tentunya sudah mempersiapkan hal tersebut. Nah, di saat yang bersamaan kita juga mengalami perubahan yang luar biasa, di mana kita memasuki era industri 4.0. Merupakan era di mana mayoritas sistem industrialisasi berbasis otomasi, termasuk di dalamnya sistem pengendalian data perusahaan. Ini juga tentunya akan juga berpengaruh terhadap profesi akuntan, di mana di era ini cyber physical system sekarang adalah eranya digitalisasi. Tentu saja ini juga perlu disikapi dengan bijak jika kita tentunya tidak ingin profesi ataupun profesionalisme kita terlindas oleh perubahan yang demikian dahsyat ini. Lanjut. Nah, pada saat kondisi seperti itu, di mana di era digital ini merubah secara fundamental cara berpikir dan bertindak dalam suatu perekonomian. Pada saat yang sama, laporan keuangan itu bisa di-create oleh sistem informasi yang menggunakan information technology. Di saat yang sama juga kemudian bahwa berbagai keputusan-keputusan pengambilan keputusan bisnis seringkali juga tidak bersandarkan kepada standar pelaporan keuangan. Kenapa? Karena dalam beberapa kasus ternyata laporan keuangan itu berbeda angkanya dengan laporan yang ada di dunia bisnis. Sebagai contoh misalnya, bagaimana respon laporan keuangan terhadap nilai pasar dari sebuah bisnis. Tentu kita bisa pahami misalnya bagaimana nilai kapitasi ataupun nilai dari nilai pasar dari dari Facebook misalnya, perusahaan-perusahaan digital itu
berbeda jauh dengan laporan ataupun aset di laporan keuangannya. Begitu juga laporan-laporan perusahaan lain bisnis digital lainnya, itu tentunya berbeda jauh, begitu ya. Misalnya perusahaan-perusahaan mungkin sekarang kayak perusahaan yang platformnya kita gunakan saat ini, Zoom misalnya begitu ya. Kalau kita cek di laporan keuangannya, asetnya tentunya tidak sebesar seperti nilai pasarnya. Ini perbedaan antara nilai pasar dengan nilai real dalam laporan keuangan, ini tentu kita sikapi bersama. Sehingga karena perbedaan-perbedaan tersebut, sudah mulai ada pihak-pihak yang meninggalkan pemanfaatan dari pelaporan keuangan. Bahkan kemudian seorang ahli menulis era ini disebut dengan the end of accounting. Artinya akuntansi selesai sampai saat ini, begitu ya. Namun tentunya ini adalah sebuah prediksi ataupun juga justru sebagai sebuah tantangan bagi kita, tantangan universal yang bernama era digital. Semua, tidak hanya profesi akuntan, mengalami kondisi seperti ini. Artinya kalau kemudian tidak kita sikapi dengan baik, bisa jadi profesi apapun akan almarhum, begitu ya. Lanjut. Nah, ini tentu saja berlaku ya bagi seluruh profesi termasuk akuntansi. Namun saya sendiri meyakini bahwa justru ini adalah tantangan, artinya akuntan tidak akan mati selama profesi akuntansi tidak akan mati selama para akuntannya mengikuti perubahan zaman. Ya, kita tahu dalam berbagai literatur disebutkan kepunahan suatu generasi ataupun kepunahan dari berbagai spesies itu adalah tatkala kemudian mereka tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan. Termasuk konon katanya kepunahan dari dinosaurus adalah karena dinosaurus tidak berhasil beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, bagaimana kemudian akuntan beradaptasi? Ya, akuntansi di masa depan ini, pertama data akuntansi mayoritas berbasis cloud. Ya, sehingga datanya ada di cloud. Karena datanya adalah data cloud, sebetulnya datanya bisa real time diunduh dari manapun, dihasilkan di manapun, dan diakses oleh siapapun yang mempunyai hak untuk mengaksesnya. Tidak perlu lagi kemudian menyusun laporan keuangan, harus berkutat dengan data-data yang data-data yang kemudian direkap satu persatu begitu. Kenapa? Karena datanya sudah ada semuanya. Sebagai contoh misalnya kami di Universitas Padjadjaran sudah menerapkan ERP di mana seluruh transaksi sudah terikut sejak kemudian transaksi itu dilakukan. Sehingga tumpukan-tumpukan dokumen yang biasanya bertumpuk luar biasa banyak, begitu, sekarang perlahan sudah sangat berkurang. Data-datanya ada di mana? Data-data transaksinya ada di cloud. Ya, sehingga akuntan tidak perlu lagi kemudian wajahnya tidak kelihatan ya karena tumpukan dokumen. Sekarang semuanya datanya justru ada di cloud, nyusun laporan keuangannya bisa dimanapun begitu, dan hasil laporan keuangannya bisa diakses dimanapun termasuk di gadget atau di smartphone-nya begitu. Kemudian yang kedua, akuntansi mendapat pengaruh kuat penggunaan big data. Ini juga menjadi hal penting. Bagaimana akuntan familiar dengan pemanfaatan dari big data tersebut, begitu ya. Bahkan beberapa kondisi ataupun beberapa fakta di lapangan saat ini double entry accounting sudah mungkin kemudian bisa digantikan dengan single entry. Artinya pencatatan transaksi cukup dengan single entry saja, kemudian nanti
tarik datanya dan disusunlah laporan keuangan dari single entry tersebut. Ini juga sebagai tantangan akuntansi di masa depan. Berikutnya adalah akuntan akan mengintegrasikan informasi keuangan non-tradisional dalam sistem modern. Berbagai informasi-informasi yang begitu banyak itu bisa kemudian ditampilkan, disajikan untuk proses pengambilan keputusan. Berikutnya adalah pekerjaan akuntansi bersifat efisien dan mobile. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak perlu lagi rekap dokumen begitu, dokumen-dokumennya perlu tick mark begitu ya, dan lain sebagainya. Dokumennya semuanya sudah ada di cloud, data digital begitu. Mengerjakannya tidak perlu lagi di kantor berhari-hari, tapi bisa juga dilaksanakan di rumah atau bahkan di kafe sekalipun, begitu ya. Sudah banyak sekarang profesi-profesi tersebut. Artinya penyusunan laporan keuangan di laptop, kemudian mengerjakannya di berbagai tempat, begitu, tidak perlu di kantornya. Nah, dengan kondisi-kondisi tersebut, maka peran akuntansi ini akan berubah secara radikal. Lanjut. Bagaimanakah perubahan peran akuntan ke depan? Begitu. Next slide. Ya. Perubahannya pertama, jika dulu akuntan itu merekap data, mencatat, begitu ya, dengan jurnalnya, kemudian posting ke buku besar, setelah posting kemudian juga nyusun trial balance, barulah nyusun laporan keuangan. Proses siklus akuntansi sekarang mayoritas sudah bisa dilaksanakan di sistem information sistemnya, begitu ya. Artinya tentunya proses jurnal yang kadang-kala membuat kita, mungkin teman-teman yang dulu belajar akuntansi, begitu ya, hafal jurnal pembelian, lupa jurnal penjualan, begitu dan seterusnya, begitu ya. Nah, sekarang dengan sistem informasi semuanya bisa dilakukan jurnal secara otomatisasi. Oleh karenanya, akuntan kemudian harus berubah perannya. Pertama adalah memberikan masukan berbasis data, mengidentifikasi permasalahan, kemudian juga melakukan analisis statistik, menginterpretasikan hasil. Nah, ini adalah peran-peran akuntan dalam memberikan masukan basis data. Kenapa? Karena peran clerical dalam penyusunan laporan keuangan ini mayoritas nanti akan digantikan. Bahkan bukan nanti, sekarang sudah mulai bergeser, begitu ya. Sudah cukup banyak perubahan-perubahannya. Kemudian yang kedua adalah menjadi advisor, baik advisor bisnis, advisor topik spesifik, dan lain sebagainya. Saya yakin akuntan harusnya bisa. Kenapa bisa? Karena akuntan ketika kemudian dia menerima dan informasi, menerima data transaksi, maka seharusnya akuntan memahami proses bisnis dari awal sampai akhir. Coba kita bayangkan, data apa yang tidak ada di akuntan, begitu ya? Dari mulai proses pembelian bahan baku diolah, bahan baku kemudian jadi barang dalam proses, kemudian jadi finish good. Maka kita akan paham proses bisnis, paham proses pergudangan, paham proses pengadaan barang, paham proses pengadaan bahan baku, paham di situ peran sumber daya manusianya. Kenapa? Karena yang mengolah bahan baku adalah manusia, begitu. Kemudian paham juga teknologinya. Kenapa? Karena di antaranya pada saat proses pembuatan produk tersebut diolah dari bahan baku menjadi produk, tentunya menggunakan mesin-mesin. Maka harusnya pada saat melihat data tersebut, akuntan akan paham proses bisnis dari awal sampai akhir. Termasuk setelah jadi, kemudian bagaimana proses pemasarannya, begitu ya. Bagaimana kemudian sistem garansi produk dan lain sebagainya. Nah, dengan konsep tersebut, maka akuntan harusnya paham proses bisnis dari awal sampai akhir, sehingga harusnya mampu memberikan masukan ataupun sebagai advisor dalam bisnisnya maupun topik spesifiknya. Kemudian yang ketiga, akuntan harus memanfaatkan teknologi. Tadi sudah saya katakan, baik dalam pengolahan datanya, pemanfaatan sistem robotiknya, begitu ya.
akuntan-akuntan yang kemudian mampu memanfaatkan teknologi, tentunya ini yang kemudian akan bertahan dan diperlukan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, berikutnya peran akuntan berikutnya adalah merambah area baru. Bagaimana kemudian di sustainability, begitu ya, baik sustainability bisnisnya maupun sustainability dari eksistensi manusia di muka bumi. Ini akuntan harusnya bisa memberikan apa? Bisa memberikan pemahaman baru, begitu ya. Bagaimana kemudian sebagai contoh misalnya ketika di negara-negara tropis hutan-hutannya tidak boleh dibabat misalnya oleh para negara maju. Kenapa? Karena hutan tropis adalah paru-paru dunia. Nah, bagaimana kemudian akuntan juga harusnya bisa menghitung berapa oksigen yang dihasilkan oleh hutan tropis tersebut. Kalau kemudian negara lain yang menikmati oksigen tersebut misalnya melarang kita menikmati hutan, mungkin bisa kemudian menghitung hal tersebut. Kemudian di tata kelola, mohon maaf suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Oke, baik. Kemudian juga di tata kelola sistem informasi. Teh Hani, waktu saya berapa lama lagi kira-kira? 5 menit lagi, Kak. Oh, 5 menit lagi. Oke, lanjut. Ini slide-nya mohon lanjut. Ya, 5 menit lagi ternyata. Saya percepat. Iya. Nah, bagaimana merespon masa depan tersebut? Pertama adalah investasi pada pengembangan digital skill. Sejalan dengan ini, saya pikir politeknik praktisi berubah begitu ya menjadi politeknik bisnis digital. Ini tentunya adalah tidak hanya jargon, tidak hanya nama, tapi juga tentunya akan meningkatkan digital skill dari para mahasiswa dan para alumninya. Ini menjadi kepastian begitu ya. Kemudian yang kedua adalah menerapkan prototipe teknologi baru, learn by doing ya. Perlahan-lahan tapi pasti kita coba kemudian menjajaki teknologi-teknologi baru. Kemudian pendidikan berbasis internasional, certification dan digital skill. Jadi mutlak penting dalam sebuah pendidikan, tidak hanya kemudian dihasilkan ijazah, tapi juga kemudian didampingi ijazah-ijazah yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tersebut juga adalah dengan sertifikasi, bahkan saat ini adalah saatnya untuk sertifikasi internasional dan digital skill-nya. Kemudian yang keempatnya adalah respon terhadap industri bisnis dan perkembangan teknologi. Mau tidak mau kita harus ikuti terus perubahan-perubahannya dan kemudian kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Dan yang terakhir adalah kurikulum dan pembelajaran berbasis human digital skill. Kenapa ini menjadi penting? Jangan sampai kemudian karena semuanya adalah digital skill, maka sisi kemanusiaannya jadi hilang. Maka bagaimana caranya kemudian walaupun interaksi mayoritas dengan digital, tapi sisi kemanusiaannya tetap jalan. Saya pikir temu alumni digital ini barangkali juga menjadi salah satu solusi ya, bagaimana humanisme kita tetap tidak hilang, begitu ya. Walaupun juga kondisi sekarang adalah karena kita dipaksa oleh COVID-19, quote in quote dipaksa, begitu ya. Lanjut, slide berikutnya. Nah, bagaimana merespon revolusi industri ini? Ini 4 langkah akuntan. Yang pertama, awareness. Jadi kita harus meyakini, mengetahui, apa namanya tuh, punya aware bahwa saat ini kita sudah ada di era digital, era revolusi industri. Yang kedua adalah edukasinya, yang ketiga adalah professional development-nya, dan yang keempatnya adalah reaching out. Kita lihat satu persatu. Lanjut, slide berikutnya. Ya,
semuanya sudah berubah, begitu ya. Siapa yang menyangka bahwa perusahaan taksi raksasa sekelas Bluebird kemudian bisa kalah dengan perusahaan taksi yang tidak punya armada, begitu ya, oleh Gokar ataupun oleh GrabCar, begitu ya. Tidak ada yang menyangka. Kalau kita bicara itu 10 tahun yang lalu mungkin ditertawakan, tapi faktanya sekarang itu terjadi. Siapa yang menyangka bahwa kemudian perusahaan-perusahaan sekelas Tokopedia adalah perusahaan-perusahaan marketplace yang tidak punya toko atau gudang yang besar, tapi kemudian jumlah produk yang dijualnya melebihi mall terbesar di kota kita. Ini tidak ada yang menyangka dulu, tapi faktanya sekarang berubah, terjadi. Nah, begitupun di berbagai bisnis yang lain, termasuk di profesi, termasuk profesi akuntan. Semuanya berubah. Dan perubahan itu harus kita sikapi dengan baik, supaya kemudian kita tidak menjadi, tidak hanya kemudian menjadi penonton, atau bahkan objek. Tapi bagaimana kemudian kalau kita punya awareness, maka kemudian kita bisa menjadi pemain di dalam perubahan tersebut. Dan kemudian kita bisa reaching out, begitu ya, keluar dari kondisi tersebut menjadi pemenang dalam berbagai perubahan. Lanjut. Ya. Tidak kalah penting adalah tantangan penyelenggara pendidikan tinggi, termasuk di Poltek Bisnis Digital, praktisi, begitu ya. Bagaimana kemudian mentransformasi pendidikannya. Saya sangat paham betul bagaimana kurikulum sudah didesain menyikapi kurikulum berbasis kompetensi. Ternyata kemudian ada revolusi industri dan digital bisnis, maka kurikulum didesain lagi, begitu ya. Kemudian muncul kampus merdeka, di kurikulum didesain lagi. Belum selesai juga, kemudian ternyata kita mengalami satu tantangan di era yang sekarang, yaitu di wabah pandemi COVID, begitu. Dan itu kemudian kurikulum harus kita cek ulang kembali. Jadi tantangan penyelenggara pendidikan ini luar biasa. Supaya apa ujungnya? Supaya pembelajaran maju tidak hanya mengerti dan memahami kerangka teoritis, namun juga implementasi dan praktik dalam dunia nyata, sehingga dapat menjadi bekal menghadapi permasalahan terkini. Ini adalah tantangan yang luar biasa di penyelenggara pendidikan tinggi. Lanjut. Nah, bagaimana kemudian untuk menjadi profesional, begitu ya? Ini yang ketiga. Tadi yang pertama adalah awareness, yang keduanya adalah pendidikannya, yang ketiganya adalah bagaimana kita pembelajarannya. Nah, untuk menjadi akuntan profesional, pertama adalah pendidikannya. Tentunya pendidikannya disiapkan oleh institusi pendidikan terbaik. Pilihan rekan-rekan adalah di Poltek Praktisi, maka yakini adalah apa yang diberikan oleh Poltek Praktisi atau bisnis digital ini adalah pendidikan yang terbaik untuk kita. Kemudian, cukupkah dengan pendidikan? Maaf Pak Edi, waktunya tinggal 1 menit lagi. Baik, saya percepat. Tidak cukup dengan itu, berikutnya adalah experience. Experience, kemudian terus pengalaman ini berlanjut, begitu. Cukupkah itu? Tidak. Selanjutnya adalah pendidikan berkelanjutan. Bagaimana kemudian pendidikan kita terus diasah. Kenapa? Karena setiap waktu, setiap saat tantangan terus muncul. Jangan lupa kemudian kita juga harus mengacu kepada standar profesi. Ingat juga bahwa dalam praktek bisnis kita harus pegang teguh etika profesi, dan yang terakhir adalah jangan lupa kita harus masuk anggota asosiasi profesi. Untuk bisa masuk anggota asosiasi profesi, biasanya syarat mutlaknya kita adalah harus punya sertifikasi. Lanjut. Ya, ini Ikatan Akuntan Indonesia, ini tujuan pendidikannya dan sebagainya, saya tidak akan bahas. Lanjut. Karena waktunya juga terbatas. Ini standar akuntansi Indonesia, jadi untuk rekan-rekan barangkali saya update saja bahwa selain standar akuntansi berbasis IFRS,
Kita juga sudah punya standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP. Kita juga punya standar akuntansi keuangan syariah. Kita juga punya standar akuntansi pemerintahan. Dan terakhir, untuk perusahaan mikro, menengah, kita sudah mengeluarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Lanjut. Nah, sebentar. Nah, ini sertifikasi IAI. Sertifikasi silahkan bebas, Bapak Ibu sekalian. Di Ikatan Akuntan Indonesia kita punya sertifikasi CA, Chartered Akuntan, punya sertifikasi profesional standar akuntansi, Certified PSAK, kemudian USAAP, ini untuk akuntansi pemerintahan, dan USAS untuk akuntansi syariah. Silahkan di profesi-profesi yang lain, di akuntan publik ada CPA, di akuntan manajemen ada CPMA, atau sertifikasi internasional misalnya untuk CISA misalnya, atau bahkan saat ini sedang ngetren sertifikasi untuk aplikasi tertentu, misalnya sertifikasi SAP begitu ya. Orang yang punya sertifikasi SAP saat ini sangat dicari begitu ya. Lanjut. Sedikit lagi, Bu Yani, mohon izin. Nah, kalau kemudian kita sudah mempunyai pendidikan yang baik, pengalaman yang baik, pelatihan yang terus-menerus, sertifikasi juga, kemudian etika juga kita pegang teguh begitu ya. Kita masuk sebagai anggota asosiasi profesi, maka ingat bahwa pencapaian tertinggi dari profesi akuntan profesional Indonesia itu adalah bukan untuk diri kita, tapi adalah value to society. Artinya titik keberhasilan tertinggi seseorang profesional tidak terletak pada tingginya kemampuan individu, namun bagaimana kemudian kita berkontribusi pada kemaslahatan masyarakat. Lanjut. Nah, ini slide terakhir begitu. IAI merupakan organisasi kolektif, terhubung, dan senyawa profesionalisme. Menjadi simpul-simpul saraf akuntabilitas yang menguatkan dan mendorong kemajuan Indonesia. Maju, bekerja sama, dan maju bersama. Pepatah mengatakan, seorang ahli mengatakan, if you want to go fast, go alone. Jika kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Kenapa? Nggak ada gangguan. Ya, tapi if you want to go far, go together. Kalau kemudian kita ingin berjalan jauh, maka berjalanlah secara bersama-sama. Dengan demikian, tidak ada yang merasa ditinggalkan dan tidak ada yang merasa mencoba meninggalkan. Bersama sebagai keluarga, tidak ada yang lebih bernilai dibandingkan kesuksesan bersama. Selamat untuk para alumni Poltek Praktisi yang hari ini melaksanakan temu alumni digital bersama sebagai keluarga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada hal-hal yang kemudian perlu kita diskusikan bersama, mangga nanti kita diskusikan bersama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.